Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ba'du. Ayolah ikhwah, berbagai macam media seolah berlomba mengangkat isu yang berkembang akhir-akhir ini berkaitan dengan wabah corona. Ketika digali tentang seluk-beluknya dan akibatnya, maka berkesimpulan ini perkara yang sangat mengerikan. Apa yang diperbuat oleh muslim ketika ada wabah, ada musibah, ada petaka, ada hura-hura? Sebenarnya ada musibah atau tidak ada musibah, ada wabah atau tidak ada wabah, karena kita sebagai manusia dicipta untuk beribadah, makanya tidak perlu untuk ditanyakan, memang prinsip hidup untuk ibadah, siapa yang melaksanakan selesai. Memang Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak dicipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah semata hanya kepada Allah saja. Bila manusia memahami yang seperti ini dengan tergambar ke depan bagaimana ngerinya neraka, bagaimana mahalnya surga, bagaimana kecilnya dunia apalagi diri kita, sebenarnya itu sudah cukup menggiatkan kita untuk beramal. Sebenarnya begitu. Tapi yang namanya manusia itu memiliki banyak keterbatasan. Ketika dibikin susah terus, ini berpotensi putus asa. Dibikin senang terus, menjadi lupa diri, lupa daratan, lupa untuk apa dia dicipta. Allah yang maha tahu tentang karakter manusia. Allah pun juga memberikan ritme apa yang mesti ia jalani ketika dia berirama dengan apa yang Allah tetapkan, itu semua akan mendapatkan maslahat. Hikmah adanya musibah sangat besar. Ketika orang sudah punya kesungguhan, ada musibah, semakin bersungguh-sungguh. Ketika orang itu gak punya kesungguhan, diharapkan menjadi bersungguh-sungguh. Ketika orang itu lalai, ada musibah, dia diingatkan. Ketika orang itu menjadi pembangkang musibah, diharapkan akan menjadi penakluk pembangkangannya. Karena dengan musibah yang ada sering terjadi kecongkakan manusia itu mampu untuk ditaklukkan. Yang pasti takluk adanya musibah kematian. Orang yang paling sombong, paling kuat, ketika ada musibah kematian, semuanya hanya tunduk hina. Enggak ada yang berkutik, enggak ada yang mendongakkan kepala. Semuanya hanya dingkluk, yang dengak kita tidak ada. Sampai Fir'aun yang mengatakan ana rabbukul ma'ala, ketika datang musibah kematian, dia sudah tidak berdaya. Dia berucap kalimat tauhid, cuma habis waktunya, ditambah dengan disuapi lumpur laut oleh Jibril sehingga tidak bisa berkutik. Hikmah musibah sangat besar. Kalau begitu, kita yang selama ini menyadari hidup untuk beribadah, sekarang ada musibah, apa yang kita kerjakan? Jawabnya, pertama bersyukur. Sebelum musibah terjadi, kita insya Allah punya bekal kebaikan. Yang pertama, kesyukuran kita, alhamdulillah, sebelum ada musibah, saya kok sudah memiliki bekal-bekal kebaikan.
Semoga dengan musibah yang ada saya semakin termotivasi untuk meningkatkan kebaikan. Sambil kita berpikir, apakah dengan musibah yang sedang melanda ini akan menjadi kesempatan syahidku? Nanti apabila kita punya pemikiran begitu, insya Allah kita nanti akan semakin bagus. Akan semakin bagus. Kemudian lebih rinci, karena musibah yang ada itu terjadi bukan serta-merta secara sebab terjadi karena diundang oleh dosa-dosa, yang ketika terjadi musibah itu yang kena petaka bukan sebatas si pelaku maksiat itu sendiri, ya nanti ketika ada musibah pun juga tidak akan ditanggung si A, si B, tapi semuanya bisa terkena dampaknya. Yang memberikan pesan kepada kita, fattaku fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada sebuah fitnah, hura-hura petaka yang bisa meluluh lantakkan, yang itu tidak sebatas menimpa kepada si pelaku melakukan dosa, si pengundang, bukan dia saja, tapi semuanya akan kena. Nah, karena dampaknya sedemikian luas, apa yang kita perbuat? Satu, setiap diri supaya muhasabah. Semoga saya tidak punya saham dengan maksiat yang mengundang peristiwa ini, muhasabah. Bila kita telah menemukan ternyata saya juga memiliki saham, segera tobat dan istighfar. Bila memang kita tidak punya saham, kita mengucapkan alhamdulillah binikmati tatimu shalihat, tapi kita wajib untuk tadarruk. Kita jangan mengatakan saya bebas, saya nggak punya saham. Perbanyak saja istighfar, karena banyak sekali dosa yang kita tidak sadar. Amal-amalan ini masih banyak sekali yang butuh kita kerjakan. Selain yang mengundang harus tobat istighfar, karena musibah tidak sebatas terjadi menimpa kepada si pengundang, tapi kepada yang lain, maka yang melihat pun juga harus punya amalan untuk menghentikan dia. Karena digambarkan sebuah perahu yang besar, penumpangnya banyak. Satu saja yang melakukan kesalahan dengan jebol dinding kapal ketika air masuk, siapa yang tenggelam? Maka amal kita adalah kita tegakkan diri kita dengan Islam yang hak, keluarga kita luaskan. Dakwah harus semakin digencarkan. Dakwah harus semakin digencarkan. Mereka yang terkena musibah itu digiring oleh Allah Ta'ala untuk kembali kepada Allah, itu harus dimantapkan. Harus dimantapkan. Sehingga mereka betul-betul tobat istighfar. Dosamu bukan sebatas berdampak resiko kepada dirimu, yang lain kena musibah juga dengan sebab kamu yang mengundang musibah dengan dosa-dosamu. Dampaknya besar. Kamu punya jasa yang sangat membahayakan untuk menenggelamkan kapal bersama penumpangnya. Digiring dia untuk semakin tobat yang nasuha. Berikutnya, kasus kayak begini tidak bisa lepas dari kasus mencakup kepada semuanya, yang semua wilayah itu ada pemerintahnya. Alhamdulillah pemerintah kita amat sangat tanggap, telah membuat berbagai macam persiapan untuk mengantisipasi. Ini pun juga wajib untuk kita sambut, kita bekerja sama. Para dokter yang menjadi benteng terdepan, yang pengorbanannya sangat keras, mereka wajib kita bantu. Pemerintah yang melakukan dana sangat besar, wajib kita doakan semoga menjadi pemimpin yang baik. Dan semua ini wajib kita sambung dengan sayuk. Maka kita sebagai masyarakat mendapatkan himbauan-himbauan yang ada, minimal kita dikarantina selama 2 pekan ini, supaya kita terapkan dengan sebaik-baiknya, supaya pengembangan perpindahan virus yang ada dari pihak ke pihak yang lain nanti dengan dijaga jarak bisa dihentikan. Lebih daripada itu, yang wajib kita ingat adalah mati lebih dekat daripada semuanya,
ingatlah kematian, karena pesan Nabi SAW, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian sebagai juru nasihat. Bila kita menyadari kita tidak berumur panjang, mungkin 1/4 jam lagi kita akan mati, maka kita wajib untuk menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Segeralah, peristiwa yang ada kita jadikan sebagai alat pendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tobat, banyak istighfar, memperbanyak amal soleh, dakwah amar ma'ruf munkar, memperbanyak sedekah. Dan apa yang bisa kita peruntukkan? Segera, jangan lupa lebih daripada itu berdoalah dengan Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wal sayyil asqam. Ya Allah, lindungi saya dari belang. Ya Allah, lindungi saya dari penyakit gila. Ya Allah, lindungi saya dari lepra. Ya Allah, lindungi saya dari penyakit-penyakit yang buruk, jenisnya banyak, corona salah satunya. Ampuni dosa kami, keluarga kami, bangsa kami, kaum muslimin. Giring kami untuk tunduk kepadamu. Jadikan kami orang yang tobatnya diterima, ibadahnya diterima, dan berilah kami kebahagiaan dengan Engkau angkat musibah yang ada semua. Semoga saja semua bisa mengambil pelajaran, sehingga dengan musibah yang Engkau timpakan, kami hanya berharap kebaikannya, karena ketika Engkau menggiring manusia dengan caramu akan memiliki faidah yang sangat besar. Memang Engkau ya Allah telah mengatakan dengan musibah yang ada la'alahum yatadharus, maka mereka semakin tadarruk, tunduk dekat kepadamu, sehingga kami akan mendapatkan rahmat yang Kau ridhoi. Itu diantara amal-amalan yang butuh kita perbuat ketika mendapatkan musibah-musibah yang ada, tujuannya supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dengan sebaik-baiknya. Demikian, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.